Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shania Zulfa Sultania dengan NIM 4444230026 dari kelas 4D Teknologi Pangan. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis pangan, materi pengukuran kadar air menggunakan metode konduktivitas ACDC. Namun sebelum saya menjelaskan metode tersebut, saya ingin menjelaskan dulu apa itu kadar air dan mengapa kita harus menganalisisnya. Jadi, kadar air adalah salah satu metode uji laboratorium kimia yang sangat penting dalam industri pangan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Jadi, pengurangan kadar air pada bahan pangan ini akan berakibat berkurangnya ketersediaan air untuk menunjang kehidupan mikroorganisme dan juga reaksi-reaksi fisiko-kimiawi. Sehingga pertumbuhan mikroorganisme maupun reaksi fisiko-kimiawi ini akan terhambat dan bahan pangan akan dapat bertahan lebih lama atau lebih awet dari kerusakan. Nah, untuk menganalisis kadar air ada dua metode, yaitu metode analisis secara langsung dan tidak langsung. Metode analisis secara langsung itu ada 4, yaitu metode oven pengeringan, metode gravimetri, metode destilasi, dan metode Karl-Fischer. Sedangkan metode secara tidak langsung juga ada 4. Yang pertama metode listrik elektronika, yaitu konduktivitas ACDC, metode penyerapan gelombang mikro, metode penyerapan gelombang sonik dan ultrasonik, serta metode spektroskopi menggunakan alat spektrofotometer. Nah, dalam video ini yang akan saya jelaskan adalah metode analisis secara tidak langsung, yaitu metode listrik elektronika, yaitu konduktivitas ACDC. Sebelum saya menjelaskan mengenai metode konduktivitas ACDC, di sini metode tersebut itu berkaitan dengan arus listrik, sehingga di sini tuh aliran arus listrik terbagi menjadi 2, yaitu arus listrik searah atau direct current dan arus listrik bolak-balik atau alternative current. Nah, arus listrik searah ini yaitu arus listrik yang mengalir secara terus-menerus ke satu arah. Jadi biasanya arus DC ini dipakai dalam industri yang menggunakan proses elektrolisa, yaitu pemurnian dan pelapisan atau penyembuhan logam. Nah, dapat dikatakan arus searah atau DC ini apabila elektron yang berpindah itu dalam keadaan arah yang tetap dan tidak berubah-ubah gitu. Sedangkan arus listrik bolak-balik ini adalah arus listrik yang mengalir secara bolak-balik. Jadi arus listrik AC atau bolak-balik ini biasanya dikatakan lebih berbahaya dibandingkan dengan arus listrik yang searah. Terjadinya itu apabila saat elektron berpindah terjadi perubahan bolak-balik yang tertentu. Jadi kayak dari ke atas atau ke kiri, kemudian ke bawah, kemudian ke kanan, kembali lagi ke atas atau ke kiri, dan seterusnya. Jadi bolak-balik gitu. Kemudian dari metode listrik elektronika ini, pengukuran daya hantar listrik itu bertujuan untuk mengukur kemampuan ion-ion di dalam air untuk menghantarkan listrik, serta memprediksi kandungan mineral di dalam air. Nah, konduktivitas sendiri ini merupakan jumlah mineral yang larut di dalam air atau dissolved solid, serta menjadi larutan yang homogen. Nah, metode listrik elektronika ini salah satunya adalah konduktivitas ACDC. Jadi, ini termasuk ke dalam metode listrik elektronika. Nah, pada metode ini didasarkan pada pengukuran tahanan yang ditimbulkan dari bahan yang mengandung air. Nah, prinsipnya itu elektroda diberi gaya listrik yang menggerakkan ion, kemudian ion-ion akan bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dari pergerakan tersebut itu akan menghasilkan arus listrik. Nah, semakin banyak ion yang bergerak, maka arus listrik itu semakin besar, sehingga nilai konduktivitas yang terbaca juga akan semakin besar. Nah, metode ini juga didasarkan pada pengukuran tahanan yang ditimbulkan dari bahan yang mengandung air. Analisis ini dilakukan dengan cara menempatkan sejumlah contoh atau sampel di dalam wadah kecil di antara suatu elektroda. Kemudian arus listrik yang melewati sampel tersebut akan diukur berdasarkan tahanan listrik yang diperoleh saat melewati aluran listriknya. Nah, untuk mengukur Nah, metode konduktivitas ACDC ini diukur dengan alat ukur yang bernama moisture meter.
Jadi alat ini tuh mempunyai dua jenis, yaitu satu probe dan dua probe. Jadi ada dua jenis probe tuh. Alat ini tuh menggunakan dua elektroda yang ditancapkan pada material. Kemudian arus listrik itu dialirkan di antara elektrodanya. Nah, prinsipnya itu menghubungkan dua buah probe atau satu probe itu ke dalam sampel yang akan diukur. Kemudian sinyal akan mengeluarkan output yang menunjukkan daya hantar listrik pada sampel. Jadi sebenarnya cara kerjanya mudah, cuman pertama alatnya disiapkan. Nih, kita langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan video prosedur dari cara kerja si alat moisture meter ini. Di sini dia menggunakan satu jenis probe karena sampelnya itu roti. Jadi berdasarkan karakteristik sampel gitu. Jadi probe-nya tuh disesuaikan dengan jenis sampelnya. Nah, di sini pertama disiapkan terlebih dahulu alat dan si sampelnya sudah pasti. Kemudian dinyalakan alatnya dengan mengklik itu, kemudian diter sampai dia 0, dan si sampelnya dimasukkan alat itu. Nah, kemudian nanti kadar airnya langsung terbaca pada layar alatnya. Seperti itu, prosedurnya itu cukup mudah gitu. Nah, terus dua jenis probe yang kedua itu biasanya digunakan pada jenis bahan pangan seperti biji-bijian. Di sini saya juga telah menyiapkan contoh dari menggunakan dua probe. Bentar. Nah, di sini sampelnya itu bahan pangannya itu adalah biji-bijian. Jadi sama seperti tadi, si alatnya ini dinyalain kemudian diter sampai 0, lalu langsung aja dimasukin ke dalam bahan pangan yang akan kita uji gitu. Jadi langsung aja dimasukkan ke dalam bijinya itu sampai alatnya tuh semuanya gitu, si probe-nya sampai, nah itu seperti itu. Kemudian nanti kadar airnya langsung terlihat seperti itu, sangat mudah. Dan ini juga, nah ini sebenarnya alatnya tuh ada berbagai macam jenis gitu, cuman prinsipnya sama tuh, menggunakan probe, dan langsung aja dimasukin ke bahan pangannya, kemudian akan langsung terlihat si kadar airnya seperti itu. Nah, jadi berdasarkan pengujian menggunakan alat itu, semakin tinggi kadar air yang dihasilkan pada bahan pangan itu, semakin besar pula konduktivitas atau daya hantar listriknya. Nah, perbedaan konduktivitas ini itu dipengaruhi oleh komposisi air, ion terlarut, dan juga suhu. Tinggi rendahnya daya hantar listrik ini menandakan banyak atau tidaknya jenis bahan organik dan mineral dalam suatu bahan pangan. Jadi kalau misalnya konduktivitas yang dihasilkan tinggi, itu kan kadar airnya tinggi, jadi konduktivitasnya tinggi. Kemudian kalau konduktivitasnya tinggi, berarti jenis bahan organik dan mineral dalam bahan pangan tersebut juga tinggi gitu. Nah, metode konduktivitas listrik ini pada penentuan kadar TDS, arus listrik di dalam larutan diantarkan oleh ion yang terkandung di dalamnya. Banyaknya ion di dalam larutan juga dipengaruhi oleh padatan terlarut di dalamnya. Semakin besar jumlah padatan yang terlarut di dalam larutan, maka dalam kemungkinan jumlah ion larutan juga akan semakin besar, sehingga nilai konduktivitas listriknya juga semakin besar gitu. Nah, konduktivitas air ini bergantung pada jumlah ion yang terlarut, volumenya, dan mobilitas ion-ion tersebut. Nah, contoh bahan pangan yang biasa digunakan dalam pengujian metode kadar air ini biasanya adalah mentimun, biji-bijian, tomat, dan seledri. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan dari metode tersebut. Seperti yang sudah kita lihat tadi, metode ini memang sangat mudah digunakan dan sangat cepat, kan? Namun selain itu, metode ini juga akurat dan non-destruktif. Artinya, metode analisisnya tidak mempengaruhi fungsi atau dapat merusak bahan gitu. Jadi memang cuma dimasukin ke dalam bahan dan langsung terukur kadar airnya. Jadi tidak mengubah si fungsi bahan tersebut gitu. Dan pengukuran ini juga dilakukan tanpa kontak. Selain itu, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu ketergantungan pada karakteristik bahan, kalibrasi yang diperlukan, serta keterbatasan dalam kedalaman pengukurannya.
Kemudian ada faktor yang mempengaruhi metode ini. Yang pertama, distribusi air dalam bahan pangan. Jadi apakah bahan pangan tersebut itu jenis airnya terikat atau air bebas. Kemudian temperatur atau suhu. Jadi suhu penyimpanan si bahan pangan itu juga dapat mempengaruhi metode ini. Kemudian tekstur makanannya apakah kasar atau lembut, dan kemasan yang digunakan apakah terbuka atau tertutup, serta kontak antara elektrodanya. Jadi karakteristik sampelnya itu mempengaruhi. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengukuran kadar air menggunakan metode konduktivitas ACDC ini. Mungkin kalau ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.